Jalan lintas Sumatera membentang panjang, gelap, dan sepi. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan berdiri, hanya disinari cahaya lampu truk Hino yang dikendarai Kang Dedi Supriyadi. Ia baru saja menyeberang dari Cikampek, membawa truk kosong menuju Medan. Tugasnya sederhana, mengantar unit ke pemilik baru. Tapi bagi sopir lintas, perjalanan bukan hanya soal jarak, melainkan juga soal nyali. Jam di dashboard menunjuk pukul 23.30. Angin malam terasa lembab, dingin menusuk. Kang Dedi menyalakan rokok kretek jarumnya. Asapnya mengepul di dalam kabin. Di radio tipnya, suara tarling samar-samar mengalun, jadi teman setia melawan kantuk. Tiba-tiba, truk bergetar hebat. Mesin mendadak tersendat, lalu mati total. Lampu depan padam, kabin gelap gulita. Jalan aspal sepi, tak ada satu kendaraan pun lewat. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Astagfirullahalazim, gumam Kang Dedi. Ia mencoba menstarter ulang mesin. Kunci diputar berulang kali, tapi mesin hanya berbunyi tanpa hidup. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia menepi sebisanya, lalu turun dari kabin. Udara malam semakin dingin, seperti ada embusan angin dari dalam hutan. Kang Dedi membuka kepala kabin mesin, mencoba mengecek aki dan kabel. Anehnya, semuanya tampak normal. Saat itulah keanehan mulai datang. Dari balik pepohonan gelap, terdengar suara langkah kaki. Berat, lambat, dan menyeret. Kang Dedi refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu jelas makin dekat. Ia menyalakan senter kecil dari HP, mengarahkan ke arah hutan. Sinar putih menembus gelap, hanya menyorot batang pohon besar dan semak-semak lebat. Lalu, ia melihat sesuatu. Sepasang mata merah menyala, tinggi, seakan menggantung di udara, menatap langsung ke arahnya. Kang Dedi mengusap wajahnya yang mulai basah, keringat dingin. Pandangan matanya terus terbayang sepasang mata merah tadi. Ia menutup kepala kabin buru-buru, lalu masuk kembali ke dalam kabin. Mesin truk tetap tidak mau hidup. Lampu-lampu dashboard padam total, seperti kehabisan tenaga. Dengan berat hati, ia mengambil jaket lusuhnya, oleh-oleh pemberian dari istrinya. Dan Kang Dedi memutuskan berjalan ke depan, berharap ada warung kopi atau tempat singgah sopir. Di lintas Sumatera, warung kopi pinggir jalan sering jadi penyelamat di tengah malam. Jalan gelap itu sepi mencekam. Hanya suara langkah kakinya yang beradu dengan aspal, ditemani cahaya senter HP yang mulai ingin padam karena baterai hampir habis. Sekitar 15 menit berjalan, ia mulai melihat cahaya remang dari kejauhan. Samar-samar terdengar suara siaran radio dari speaker tua. Kang Dedi menghela napas lega. Alhamdulillah, ada juga warung kopi, gumamnya. Warung itu tampak sederhana, berdinding papan, lampunya kuning temaram, nyaris redup. Di depannya ada meja panjang dengan termos kopi, beberapa gelas kaca, dan cemilan keripik dalam toples. Di samping warung, terlihat bangku kayu panjang yang biasanya jadi tempat sopir melepas penat. Namun anehnya, warung itu sepi. Tidak ada satupun kendaraan parkir di depannya. Kang Dedi melangkah masuk. Bau kopi hitam pekat langsung menyambut hidungnya. Di dalam, seorang perempuan parubaya duduk di balik meja, mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya pucat, tapi tersenyum ramah. Silakan Kang, mampir dulu. Capek ya? Katanya dengan suara pelan tapi dalam, seolah sudah tahu keadaan Kang Dedi. Kang Dedi terdiam. Iya Bu, truk saya mogok di belakang, mesin mati total. Perempuan itu tersenyum. Iya, memang suka begitu kalau lewat jalan sini. Duduk dulu Kang, saya bikinkan kopi panas.
Tanpa banyak pikir, Kang Dedi duduk. Tangannya sedikit gemetar saat meraih gelas kopi hitam panas yang dihidangkan. Namun, saat ia menyesap pertama kali, bulu kuduknya langsung berdiri. Kopi itu dingin, padahal uapnya masih mengepul. Kang Dedi menatap gelas itu, lalu menoleh pada ibu warung. Tapi entah kenapa, wajah perempuan itu kini tampak semakin pucat, dengan mata hitam pekat menatap lurus padanya. Kang Dedi terdiam, jantungnya berdetak tak karuan. Gelas kopi masih di tangannya, uap tipis mengepul, tapi rasanya dingin. Perempuan pemilik warung itu tersenyum lagi, senyumnya kaku, seolah dipaksakan. "Capek, ya Kang. Perjalanan jauh memang berat, tapi jangan khawatir, di sini Kang bisa istirahat sebentar." Kang Dedi menoleh ke sekeliling warung. Hanya ada meja kayu, toples-toples keripik, dan kursi kosong. Tidak ada siapapun lagi. Bahkan, suara radio yang tadi ia dengar dari luar menghilang begitu saja. Ia meneguk kembali kopi itu, hanya seteguk kecil. Lidahnya tiba-tiba pahit luar biasa, sampai ke tenggorokan. Seketika, telinganya mendengar bisikan-bisikan lirih. "Jangan jalan terus malam ini. Jalan ini ada tumbalnya. Kalau berani, jangan menoleh ke belakang." Kang Dedi terperanjat. Gelas hampir terlepas dari tangannya. "Bu, ini warung apa sebenarnya?" tanyanya dengan suara parau. Perempuan itu menunduk, lalu mendongak pelan. Matanya kini benar-benar hitam legam, tanpa bola mata, dan bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar. "Warung Singgah, buat mereka yang tersesat," jawabnya. Tiba-tiba, lampu warung padam. Gelap gulita. Kang Dedi berdiri tergesa, kursinya terguling dalam kegelapan itu. Ia mendengar suara banyak kaki berjalan di sekeliling warung, seperti puluhan orang berputar mengitarinya. Suara nafas berat, bau anyir darah samar tercium. Dengan sisa tenaga, ia meraba jalan keluar. Begitu kakinya menginjak tanah luar warung, cahaya bulan menyorot. Dan warung itu sudah tidak ada. Hanya ada semak belukar tinggi dan pohon-pohon besar. Kang Dedi tercekat. Ya Allah. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara mesin truk meraung keras. Padahal jalannya tadi kosong melompong. Suara mesin truk meraung-raung di kejauhan, tapi tidak pernah mendekat. Seperti suara yang sengaja memancing. Kang Dedi ingin berlari mengejar, tapi hatinya berbisik keras, "Jangan ikut, balik ke trukmu." Dengan langkah gemetar, ia memutuskan kembali. Jalan yang tadi ia tempuh hanya 15 menit, kini terasa jauh sekali. Gelap, sunyi, hanya suara dedaunan berdesir. Akhirnya, dari jauh terlihat samar truk Hino yang mogok. Lampunya masih mati, berdiri kaku di tengah jalan, seperti bangkai raksasa. Kang Dedi menghela napas lega. Namun, saat ia semakin dekat, dadanya kembali bergemuruh. Di dalam kabin, tampak seseorang sedang duduk di kursi sopir. Kang Dedi berhenti. Ia yakin tadi meninggalkan truk dalam keadaan kosong. Jelas sekali ada sosok tegap, kepalanya menunduk, seakan sedang menunggu. "Assalamualaikum." Kang Dedi memberanikan diri bersuara. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam. Dengan hati-hati, Kang Dedi mendekat. Saat ia tepat berada di samping pintu kabin, sosok itu mendongak perlahan. Wajahnya adalah wajah Kang Dedi sendiri, pucat, dengan mata merah menatap tajam ke arahnya. "Kenapa balik lagi? Bukannya sudah saya suruh jangan jalan malam ini?" Suara sosok itu berat, sama persis dengan suaranya sendiri. Kang Dedi terhuyung mundur. Tubuhnya lemas, tapi ia mencoba mengucap doa yang terlintas. Namun, sebelum ia bisa berlari, mesin truk hidup sendiri. Lampu depan menyala terang, menyilaukan.
Dari kabin terdengar suara tertawa rendah, suara dirinya sendiri, tapi jauh lebih menyeramkan. Cahaya lampu truk menyilaukan mata. Kang Dedi masih terpaku, tubuhnya kaku menatap sosok dirinya sendiri di dalam kabin. Namun dalam sekejap, sosok itu hilang, lenyap begitu saja, seperti kabut tertiup angin. Kabin kembali kosong. Hanya kursi sopir yang tampak biasa, tanpa penghuni. Mesin pun kembali mati. Tanpa pikir panjang, Kang Dedi berlari, membuka pintu kabin dengan tangan gemetar, lalu masuk. Segera ia kunci pintu rapat-rapat, menurunkan kaca jendela sedikit untuk bernapas. Di dalam kabin, aroma solar dan debu jadi sedikit menenangkan. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin tadi cuma halusinasi. Kecapean. Iya, kecapean, bisiknya berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia menyalakan senter HP untuk memastikan keadaan, hatinya. Di spion dalam, ia melihat bayangan seseorang sedang duduk tepat di kursi sebelahnya. Padahal, kursi itu kosong. Bayangan itu perlahan menoleh, dan yang terlihat di spion bukan wajah orang lain, melainkan wajah Kang Dedi sendiri. Dengan senyum menyeringai, Kang Dedi spontan menoleh ke kursi penumpang. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali melirik ke spion, bayangan itu masih ada, semakin dekat. Tiba-tiba kaca jendela berembun dari dalam, dan di embun itu muncul tulisan samar, seperti jari yang menggores dari luar. Jangan teruskan perjalanan ke Medan. Kang Dedi menarik napas panjang. Keringat dingin membasahi pelipis. Pesan di kaca yang berembun itu jelas, bukan halusinasi. Namun, ia tidak punya pilihan. Jalan lintas ini sepi, tak ada kendaraan lain yang lewat. Kalau nekat jalan, mungkin akan lebih berbahaya. Ia akhirnya memutuskan bertahan di dalam kabin sampai fajar. Dengan tangan gemetar, ia membaca doa seadanya, lalu memejamkan mata, berharap bisa tertidur walau sebentar. Tapi ketenangan hanya bertahan beberapa menit. Dari atap kabin terdengar suara duk, pelan, seperti ada yang berjalan di atas truk. Langkahnya berat, berpindah dari depan ke belakang, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Kang Dedi membuka matanya. Dadanya sesak. Ia berusaha mengintip lewat kaca depan, tapi gelap gulita. Hanya bayangan pepohonan bergoyang. Tiba-tiba, kaca jendela sebelahnya diketuk 3 kali. Tok-tok. Dengan perlahan, ia menoleh. Kosong, tidak ada siapapun di luar. Tapi, kaca jendela itu kembali berembun, dan ada goresan tangan. Jantung Kang Dedi hampir meloncat. Astagfirullah, apa maunya ini? Gumamnya. Ia meraih kunci, mencoba menstarter truk. Ajaibnya, mesin langsung hidup. Lampu dashboard menyala, lampu depan menerangi jalan. Kang Dedi tak berpikir panjang, diinjaknya pedal gas dalam-dalam. Namun baru beberapa meter melaju, setirnya tiba-tiba berat sekali, seolah ditahan. Jarum speedometer bergetar, rem mendadak mengunci. Dan di kaca depan, samar-samar terlihat bayangan hitam raksasa melintang di tengah jalan dengan 2 mata merah menyala. Truk berhenti total. Mesin meraung keras, asap mengepul, tapi truk tidak bergerak sejengkal pun. Dari balik kabin terdengar suara berat berbisik, dekat sekali dengan telinganya. Sudah kubilang, jangan teruskan perjalanan ini. Kang Dedi gemetar, keringat dingin bercucuran. Bayangan hitam dengan mata merah masih melintang di depan truk, membuat mesin meraung tanpa daya. Di tengah rasa takutnya, ia ingat pesan almarhum ayahnya. Kalau di jalan merasa ada yang aneh, jangan panik. Ingat Allah, lantunkan ayatnya, itu senjata kita. Dengan sisa keberanian, Kang Dedi menutup mata, mengangkat kedua tangannya, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya bergetar di awal, namun perlahan lancar.
Istighfar, ayat kursi, disambung bacaan yang ia hafal sejak kecil. Udara di dalam kabin mendadak terasa berbeda. Suara bisikan-bisikan hilang. Bau anyir darah yang tadi menyengat, lenyap. Dari kaca depan, bayangan hitam itu perlahan memudar, lalu lenyap, seakan ditelan gelap malam. Mesin truk mendadak terdiam, mati total, hening. Tidak ada lagi raungan, tidak ada lagi suara ketukan, hanya suara jangkrik dari hutan yang kembali terdengar. Kang Dedi terisak pelan, menghapus keringat di wajahnya. Alhamdulillah, Gusti, Engkau masih jaga hambamu ini, bisiknya lirih. Namun ketika mencoba menstarter mesin lagi, truknya tetap tidak mau hidup. Semua panel dashboard gelap, bagai tidak ada aliran listrik sama sekali. Ia bersandar di kursi, pasrah. Jalan sepi, jam hampir menunjuk pukul 1.30 dini hari. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Kang Dedi akhirnya memutuskan menunggu hingga fajar. Ia yakin apapun yang tadi mengganggunya sudah hilang. Tapi ia juga sadar, jalan lintas Sumatera ini bukan jalan biasa. Ada sesuatu yang menunggu di setiap tikungan gelap, sesuatu yang tidak selalu bisa dilihat mata manusia. Dan di luar kabin, di balik pepohonan, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa, seolah mengingatkan bahwa semua belum benar-benar berakhir. Malam terasa panjang sekali. Kang Dedi hanya bisa duduk gelisah di balik kemudi, membaca doa berulang kali. Sesekali ia terlelap sebentar, tapi selalu terbangun oleh suara-suara aneh dari luar, entah langkah kaki atau bisikan samar dari hutan. Hingga akhirnya garis cahaya tipis muncul di ufuk timur. Fajar mulai menyingsing. Kabut tipis menutupi jalan dan hawa dingin masih menusuk tulang. Di kejauhan terdengar suara mesin mendekat. Kang Dedi langsung terperanjat. Alhamdulillah, ada juga kendaraan lewat, gumamnya lega. Sebuah truk tua berwarna kuning muncul dari tikungan, lajunya pelan. Sopirnya, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah keras namun ramah, menghentikan kendaraannya tepat di samping truk Kang Dedi. "Waduh, kenapa mogok di sini, Kang?" tanyanya sambil menurunkan kaca jendela. Kang Dedi segera keluar dan menghampiri. "Iya, Pak, semalam mesin tiba-tiba mati, nggak bisa di starter lagi." Padahal sebelum-sebelumnya normal, sopir tua itu mengangguk pelan, lalu menatap hutan di sekitar. Pandangannya dalam, seakan menyimpan sesuatu. Kalau sudah malam, jalan ini memang sering begitu. Mesin mendadak mati, lampu padam, kadang malah sopirnya hilang enggak ketemu sampai sekarang. Kang Dedi merinding. Maksudnya, pria itu mendekat, menepuk bahunya. "Di jalur ini ada yang minta tumbal. Katanya dulu pernah ada rombongan yang kecelakaan besar di sini. Sejak saat itu, arwah-arwahnya gentayangan, jadi penunggu jalan." Kang Dedi tercekat, teringat jelas semua kejadian semalam. Mata merah, warung kopi gaib, bayangan dirinya sendiri di kabin. Sopir tua itu menambahkan, "Syukur Kang masih selamat. Banyak yang enggak seberuntung itu. Biasanya, kalau sopir dengar suara dipanggil atau lihat warung di tengah hutan, itu tandanya arwah mulai mengganggu." Darah Kang Dedi terasa dingin. Itu persis yang ia alami. "Sekarang tenang dulu. Kalau sudah agak terang, saya bantu derek sampai pos bengkel depan. Tapi janji, jangan cerita sembarangan ke orang yang enggak kuat iman. Bisa jadi malah bisa mencelakai dirinya sendiri." Kang Dedi hanya bisa mengangguk meski hatinya masih digelayuti ketakutan. Truknya tetap mati, tapi ia tahu satu hal pasti. Perjalanan lintas Sumatera bukan hanya melawan kantuk dan lelah, melainkan juga melawan dunia gaib yang mengintai setiap sopir di jalur maut itu. Dan saat sopir tua itu kembali ke truk kuningnya, Kang
Dedi sempat melihat dari kaca spion bayangan perempuan berbaju putih duduk di bak belakang truk kuning itu tersenyum samar ke arahnya. Setelah matahari benar-benar naik dan kabut mulai menipis, sopir tua itu mengajak Kang Dedi untuk mencoba menderek truk Hino ke arah bengkel kecil yang katanya ada beberapa kilometer di depan. Dengan penuh semangat, mereka berdua berusaha menggerakkan truk. Jalan masih lengang, hanya sesekali motor lewat. Anehnya, walau semalam terasa berat bagai ditahan sesuatu, kali ini truk bisa bergulir pelan ke depan. Tak sampai 1 jam, mereka tiba di bengkel sederhana. Atap seng dengan papan kayu bertuliskan Bengkel Maju Jaya. Pemilik bengkel, seorang bapak berkaus singlet dengan tangan berlumur oli, menyambut mereka. "Kenapa, Kang?" tanya si pemilik bengkel. "Mesin mati total dari semalam," jawab Kang Dedi. Sopir tua itu mengangguk sambil memberi isyarat agar Kang Dedi mencoba menyalakan mesin. Dengan sedikit ragu, Kang Dedi masuk kabin, memutar kunci starter, dan mesin langsung menyala dengan raungan halus, normal, seperti tidak pernah bermasalah. Lampu dashboard menyala terang, semuanya pun berfungsi. Kang Dedi tercengang. "Loh, semalam mati total, sekarang malah hidup lagi." Si pemilik bengkel tersenyum tipis. "Bukan pertama kali, banyak sopir ngalamin begitu. Kalau sudah sampai sini, biasanya aman." Kayak ada batas gaibnya, Kang Dedi menoleh pada sopir tua yang menolongnya. "Pak, kalau tadi Bapak enggak lewat, mungkin saya sudah habis di jalan." Sopir itu hanya tersenyum, matanya teduh. "Namanya juga rezeki masih ada, Kang. Ingat, jalan ini harus selalu dengan doa. Mesin sehebat apapun, kalau Gusti Allah enggak ridho, enggak ada artinya." Kang Dedi mengangguk dalam, menahan haru. Ia menyalami pria itu erat-erat. Tangannya kasar, hangat, jelas terasa seperti manusia biasa. Pria itu kemudian pamit, menaiki kembali truk kuningnya dan melanjutkan perjalanan. Tak ada yang janggal, tidak ada kabut gaib, tidak ada bayangan aneh. Hanya seorang sopir biasa yang kebetulan lewat di saat paling tepat. Namun, Kang Dedi masih menyimpan rasa merinding, tidak menyangka ketika teringat sosok perempuan berbaju putih yang sempat ia lihat duduk di bak belakang truk kuning itu. Apakah itu benar nyata? Atau hanya sisa bayangan mimpi buruk semalam? Yang jelas, sejak hari itu Kang Dedi bersumpah, setiap kali menarik lintas, ia tak pernah lupa berdoa, menjaga hati, dan menghormati jalan yang dilaluinya. Karena di lintas Sumatera, tidak semua penumpang bisa dilihat dengan mata telanjang.